Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustin Krismawati dengan NIM 211101040001. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai penyusunan model pengelolaan kelas. Pembahasan yang pertama yaitu pendekatan dalam pengelolaan kelas di sekolah dasar. Yang pertama ada pendekatan kekuasaan. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada peserta didik untuk menaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dalam norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Melalui kekuasaan dalam bentuk norma itulah guru mendekatinya. Yang kedua yaitu pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Akan tetapi, dalam mengontrol tingkah laku peserta didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Yang ketiga yaitu pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu, kapan, dan di mana saja. Peran guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan peserta didik, selama hal itu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku peserta didik yang kurang baik. Yang kelima yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku atau behavior modification approach ini bertolak dari sudut pandang psikologi behavior yang mengemukakan asumsi. Dan yang terakhir yaitu pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Pendekatan pengelolaan kelas berdasarkan suasana perasaan dan suasana sosial di dalam kelas sebagai kelompok individu cenderung pada pandangan psikologi, klinis, dan konseling atau penyembuhan. Materi selanjutnya yaitu model-model pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu model humanistik. Menurut Carl Rogers, model humanistik dalam pengelolaan kelas menekankan pada faktor keunikan setiap individu pembelajar. Pada model ini, intervensi pembelajar sangat dikurangi, bahkan lebih menitik beratkan pada partisipasi aktif pembelajar dalam proses pembelajaran di kelas. Sistem supervise dan pengembangan internal individu pembelajar. Yang kedua yaitu model behavioristik. Model ini menganjurkan adanya atau diperlakukannya konsekuensi perilaku dalam usaha meminimalisasi masalah di kelas, di samping menggunakan perilaku-perilaku tersebut untuk mengoreksi jika perilaku menyimpang tersebut diulang atau terjadi kembali. Yang ketiga yaitu model demokratis. Model demokratis juga sangat menghargai perbedaan dan hak-hak individual dan bahkan menekankan pada pentingnya kebebasan bersuara. Pada model ini, para pembelajar diberikan hak dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan mengelola kelas mereka. Yang keempat yaitu model konstruktivis. Sebagai pancaran dari aliran konstruktivis, tentunya model ini lebih berpihak pada pendekatan pembelajaran student center seperti pada model humanistik dan model demokratif. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.